Halo semuanya, nama saya Alia. Saya dari absen 3, saya dari kelas 11 MPLB 3. Jadi video kali ini kita akan menganalisis makanan yaitu tentang bakso. Saksikan terus ya. Jadi tujuan dari pembuatan video ini merupakan bagian dari tugas proyek PJPL 1 dari kelas 11 SMKN 9 Semarang. Tahun ajaran 2024 atau 2025, proyek ini merupakan gabungan dari 4 mata pelajaran, yaitu apa saja sih? PKK atau proyek kreatif dan kewirausahaan, MPP atau mata pelajar pilihan, PKN, dan bahasa Indonesia. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menganalisis makanan bakso. Kenapa sih saya memilih bakso? Karena saya sangat menyukai bakso dan itu salah satu makanan yang populer di Indonesia. Harganya pun terjangkau nih teman-teman, pas di kantong pelajar. Apalagi saat kita makan di cuaca yang hujan, itu sangat menyegarkan. Dan bakso itu punya dua macam ya, ada bakso goreng sama bakso kuah. Jadi di sini saya mau browsing apa sih itu bakso. Yuk kita simak bareng-bareng teman-teman. Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso terbuat dari daging sapi atau daging ayam yang dihaluskan dan dicampur dengan tepung tapioka, bawang putih, dan bahan-bahan lainnya. Adonan bakso yang tercampur rata kemudian dibentuk menjadi bola-bola kecil atau besar sesuai selera kalian ya. Dari mana sih asal bakso? Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok. Konon seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, camilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Bakso itu memiliki beragam isi loh teman-teman, contohnya seperti daging cincang, telur, urat, jamur, sampai cabai, dan ada juga loh yang isinya keju. Bakso memiliki penyajian yang beragam loh. Yang pertama, bakso kuah disajikan dengan kuah panas. Yang kedua, bakso goreng, bakso yang digoreng hingga kering. Yang ketiga, bakso tusuk, bakso yang ditusuk seperti sate. Bakso memiliki berbagai bentuk nih teman-teman. Yang pertama bakso bulat, yang kedua bakso kecil, yang ketiga bakso pipih atau bakso goreng bentuknya pipih seperti koin. Yang keempat bakso beranak, bakso dengan ukuran besar yang di dalamnya berisi bakso-bakso kecil. Yang kelima bakso goreng, yang keenam bakso tusuk. Manfaat bakso bagi kesehatan tubuh manusia. Yang pertama, menambah tenaga. Manfaat pentol bakso pertama yang dapat langsung kamu rasakan adalah mampu menambah tenaga atau paling tidak membuat dirimu merasa lebih kenyang. Benefit ini tidak dapat terlepas dari kandungan karbohidrat dan lemak yang ada di dalam daging bakso. Dengan makan bakso juga membuat kamu bisa kenyang lebih lama. Yang kedua, pertumbuhan tubuh. Bakso mengandung protein hewani cukup tinggi dan terkandung di dalamnya dagingnya. Kandungan protein hewani dapat meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki sel-sel kulit yang rusak dan membantu pertumbuhan. Maka dari itu, yuk konsumsi bakso agar tubuh kamu semakin tinggi. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan otak. Manfaat bakso bagi kesehatan tubuh selanjutnya adalah mampu meningkatkan kecerdasan otak. Hal ini juga dikarenakan kandungan protein yang ada pada daging bakso. Protein hewani membuat fungsi otak jadi lebih baik sehingga mampu meningkatkan prestasi dan produktivitasnya. Yang keempat, meningkatkan kinerja otot. Bakso berasal dari bahan daging sapi dan daging tersebut mengandung senyawa karnosin yang sangat penting bagi fungsi otot. Senyawa karnosin ini dapat meningkatkan kinerja otot dan mengurangi kelelahan, tetapi tetap harus diimbangi dengan olahraga ya. Yang kelima, mencegah anemia. Bakso juga dipercaya mampu mencegah penyakit anemia.
Hal ini dikarenakan bakso daging sapi merupakan makanan penambah dari kaya akan zat besi. Bahkan zat besi ini dinilai lebih baik daripada zat besi yang berasal dari tumbuhan karena lebih mudah dicerna tubuh. Untuk itulah, agar tidak kekurangan darah, kamu bisa mengonsumsi makanan ini yang salah satunya adalah bakso ya. Yang keenam, bermanfaat untuk diet. Bakso memang mengandung lemak yang tinggi, namun bukan berarti kamu tidak bisa diet dengan makanan yang satu ini ya. Dengan syarat mengonsumsinya dalam batas yang wajar alias tidak berlebihan. Lemak yang tinggi pada bakso juga diimbangi kandungan protein yang juga tinggi. Kandungan protein pada bakso ternyata dapat membantu pembakaran kalori dengan lebih efektif. Selain itu, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan, bakso juga membuat kamu kenyang lebih lama sehingga tidak membuat kamu makan terus-menerus. Asal dikonsumsi secara tepat dan tidak berlebihan, insya Allah beberapa manfaat bakso untuk kesehatan di atas benar-benar kamu rasakan ya. Yuk teman-teman, kita cari bakso terdekat dari lokasi saya. Simak baik-baik ya. Yang pertama ada mie ayam dan bakso Barokah Pak Ndut Wong Wonogiri. Bakso ini ratingnya tinggi ya teman-teman. 4,6 dari 86 suara orang. Yuk kita scroll yuk teman-teman. Jadi bakso ini tuh berada di Jalan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Bakso ini buka jam 12 siang ya teman-teman. Ini harga baksonya 25 per orang. Ada nomor teleponnya juga teman-teman, 0819 0978 3837. Nih teman-teman, ada menu andalannya juga. Duh, ngiler banget teman-teman nih. Apalagi dimakan pas hujan-hujan ya, kayak menyegarkan banget. Ini ada menu andalannya juga. Ini ada beberapa menu ya, harganya masih standar lah ya teman-teman. Di kantong pelajar juga. Yang kedua ada bakso daging sapi dan mie ayam Bang Satrio. Ini ratingnya 4,4 dari 602 suara. Banyak banget ya teman-teman. Ini ada menu andalannya. Gak kalah ngiler dari yang sebelumnya juga nih teman-teman. Jadi lapar nih. Nih teman-teman, banyak banget menu andalannya. Ini di Jalan Sambiroto Raya nomor 85, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Ini bukanya jam 10 pagi ya teman-teman. Ini harganya 25-50 ribu per orang. Ada nomor teleponnya juga nih, 0857 2597 8377. Di sini juga tersedia menu-menunya ya. Ini harganya masih standar dan terjangkau banget. Yang ketiga ada bakso sapi Mawardi cabang Citarum, ratingnya 4,6 dari 487 suara. Ini menu andalannya teman-teman, dia nyediain makanan pencuci mulut lainnya, nggak cuman bakso. Nih, nggak kalah enak nih dari sebelumnya teman-teman. Dia juga menyediakan es varian nih teman-teman. Ini letaknya di Jalan Sambiroto Raya, nomor Ruko 87E, Tembalang, Sambiroto, Kecamatan Tembalang. Bukanya jam 11 siang ya teman-teman, harga per orangnya 25.000. Nomor teleponnya 0857 004 4341. Ini teman-teman menu-menunya. Nih, harganya juga masih terjangkau teman-teman. Yang keempat ada bakso dosi Sambiroto dengan rating 4,5 dari 67 suara. Ini tempatnya di Jalan Sambiroto, Kedungmundu, Kota Semarang. Ini bukanya jam 11 siang ya. Ini harga per orangnya 25.000 dengan nomor telepon 0856 400 9 0771. Ini ada menu andalannya juga nih beberapa. Di sini juga tersedia menu-menunya ya teman-teman. Yang kelima ada mie ayam dan bakso Mas Gondrong dengan rating 4,6 dari 324 suara. Ini di Jalan Timur Raya, 1 Tembalang Bulusan.
Ini bukanya jam 11 siang, harganya 25 per orang. Dengan nomor telepon 0821 3844 0323. Ini ada menu-menunya andalan. Wah, banyak banget nih teman-teman menunya. Ini ada harga-harganya juga. Peluang bisnis. Kini bakso sudah dikenal luas oleh orang-orang di sekitar saya. Berharap untuk selanjutnya saya dapat mengembangkan usaha bakso saya sampai berkembang di luar kota agar semua orang dapat merasakan bakso. Dan itu menjadi peluang bisnis untuk saya karena income akan semakin berkembang. Bisnis bakso dapat dijalankan di berbagai tempat, baik secara keliling, warung, kios, maupun online melalui layanan pesan antar. Kunci sukses dalam menjalankan bisnis adalah dengan menjaga kualitas rasa, promosi kreatif di media sosial, dan inovasi menu. Memilih lokasi yang mudah ditemukan juga dapat menjadi peluang kesuksesan. Secara umum, bakso merupakan olahan daging dengan tepung yang dimasak bentuk bulat, kemudian disajikan dengan kuah kaldu. Akan tetapi dari kuah tersebut kita bisa menginovasinya dengan menambah jenis kuahnya seperti kuah kari dan tom yum. Kenapa sih bakso itu begitu populer? Karena rasa yang lezat, kombinasi rasa gurih, kenyal, dan bumbu yang membuat bakso sulit ditolak. Dan harga yang terjangkau, bakso mudah ditemukan dengan harga yang terjangkau. Variasi yang banyak, pilihan bentuk, rasa, dan tambahan membuat bakso tidak membosankan. Mudah didapatkan, ketersediaan bakso sangat mudah. Bakso di warung tenda, restoran, hingga pusat perbelanjaan. Kita juga tidak boleh terlalu sering mengonsumsi makanan bakso ya teman-teman, karena bakso memiliki kerugian juga kalau kita mengonsumsi berlebihan. Bakso dengan tambahan zat kimia ternyata bisa mengakibatkan penyempitan pembuluh darah loh teman-teman. Maka dari itu kondisi tertentu cukup berbahaya, terutama untuk pembuluh darah yang menuju jantung. Apabila penyempitan pembuluh darah menjadi, maka pasokan darah menuju jantung akan berkurang. Penyakit yang sering dialami jika kita terlalu sering mengonsumsi bakso sehari-hari. Yang pertama, hipertensi, kedua, penyakit jantung, ketiga, kanker, keempat, gangguan sistem saraf otak, kelima, asam lambung naik, keenam, gangguan usus. Hal ini terjadi karena bakso yang disiapkan dengan cara yang kurang sehat, seperti menggunakan banyak garam, lemak, dan bahan pengawet. Bahan penyedap seperti MSG yang terlalu berlebihan pada bakso juga dapat meningkatkan kadar tekanan darah. Selain itu, bakso yang mengandung bahan pengawet, boraks dapat menyebabkan masalah hormonal dan berkurangnya ovulasi. Untuk mengonsumsi bakso, Anda dapat membatasi jumlahnya, misalnya bakso kuah tanpa pelengkap maksimal 3 porsi sehari. Bakso kuah dengan pelengkap sebaiknya hanya makan sekali sehari. Alasan saya memilih makanan bakso. Bakso adalah salah satu makanan yang sangat populer di Indonesia. Ada beberapa alasan mengapa bakso begitu banyak disukai. Bakso merupakan makanan yang paling khas dan dicintai Indonesia. Bakso adalah olahan bola daging yang biasanya terbuat dari daging sapi, ayam, atau ikan. Namun, ada banyak variasi dan inovasi yang membuatnya menjadi lebih dari sekedar hidangan daging. Bakso memiliki rasa yang lezat dan gurih, terutama ketika disajikan dengan kuah kaldu yang kaya. Penggunaan bumbu-bumbu seperti bawang putih, merica, dan garam membuat bakso memiliki cita rasa yang menggugah selera. Peluang mendapatkan laba menjadi kualitas produk yang kita tawarkan. Menjual sebanyak mungkin bakso yang kita produksi dan juga membeli bahan-bahan makanan yang berkualitas dan harga termiring di distributor. Kelangsungan hidup usaha adalah cara kita memanage mengelola usaha kita dengan baik. Salah satu tujuan panjang kita mengelola kelangsungan hidup usaha adalah profit-orient. Kelangsungan hidup usaha sering dijadikan tolak ukur kinerja dalam keberhasilan kita untuk mencapai tujuan usaha. Apakah bakso dapat dianggap sehat? Ketahuilah bagaimana bakso dapat mendukung kesehatan dan nutrisi umum yang lebih baik. Mengandung protein tinggi, penting untuk pertumbuhan, perbaikan, dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Mengandung vitamin dan mineral penting seperti zat besi, zinc, dan vitamin B yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan.
Walaupun begitu, kita tidak boleh mengonsumsi bakso secara sering ya teman-teman. Kita harus memakan sayur juga. Kita harus menjaga pola makan. Jadi, kita sudah belajar banyak tentang bakso, mulai dari sejarahnya, jenis-jenisnya, hingga kandungan gizinya. Sekian, terima kasih dari saya, Alena Zia Zahro. Wassalamualaikum bro.